Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 857 Pahlawan Cu Perkasa. Saat senja, ombak bergulung-gulung dan pulau tak berpenghuni diselimuti asap. Segala macam makhluk laut berkeliaran di sekitar pulau tak berpenghuni itu. Beberapa di antaranya bahkan memiliki musuh alami. Namun, saat ini, mereka semua tinggal bersama dalam harmoni, mengelilingi pulau dalam posisi berziarah. Di sebuah gua yang jauh di dalam pulau, sesosok berdiri, wajahnya penuh dengan janggut sehingga hampir mustahil untuk melihat wajahnya. Rambutnya yang acak-acakan terurai seperti orang buas. Matanya tiba-tiba terbuka, dan cahaya tajam menyambar. Sosok itu bergerak dan tiba-tiba melompat ke kolam di depan. Setelah menghadapi situasi ini, Jiang Kufeng tidak bergerak selama berhari-hari. Setelah mandi dengan baik, Jiang Kufeng terlalu malas untuk bercukur. Bagaimanapun, dia hanyut di lautan luas ini dan dia tidak tahu kapan dia bisa kembali. Air di kolam bergulung-gulung, dan tak lama kemudian Hiu Ah Dai menampakkan kepalanya dan terus menusuk Jiang Kufeng. Jiang Kufeng menatap Ah Dai dengan bingung. Ah Dai juga terbiasa dengan diamnya tuannya dan terus mengganggu Jiang Kufeng. Pria dan hiu itu hanyut di laut selama beberapa waktu, dan membentuk semacam pemahaman diam-diam. Jiang Kufeng menduga bahwa Ah Dai ingin memberitahunya sesuatu, jadi dia melompat dan duduk di tubuh Ah Dai. Ayo pergi. Cahaya sisa matahari terbenam jatuh di permukaan laut, seolah-olah sinar cahayanya pecah dan berkedip-kedip di beberapa titik. Para makhluk laut di sekitar pulau tak berpenghuni itu pun bergembira dan semuanya membuat berbagai macam gerakan bersorak. Raja mereka telah keluar, dikelilingi oleh ribuan binatang. Komunitas kehidupan laut yang bermutasi di daerah ini telah memperhatikan perubahan yang terjadi di lautan selama 2 hari terakhir. Namun, di mata mereka, hanya ada satu Raja Laut. Jiang Kufeng duduk di punggung Hiu Ah Dai, dikelilingi oleh makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya, dan bergegas ke satu arah. Jiang Kufeng tercengang, tiba-tiba dia mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud Ah Dai. Postur ini jelas menunjukkan bahwa dia akan bertarung. Musuh macam apa yang dihadapi Ah Dai dan yang lainnya sehingga mereka begitu tidak sabar menunggunya keluar dan bertarung bersama. Setelah bergerak maju selama lebih dari 1 jam, malam pun menyelimuti laut. Jiang Kufeng merasakan sesuatu yang berbeda di depannya, dan kekuatan mentalnya menembusnya. Dia mengambil inisiatif untuk menepuk tubuh Ah Dai. Dan kecepatan Ah Dai tiba-tiba meningkat. Di pulau tak berpenghuni itu, bukan hanya Jiang Kufeng yang mendapat kesempatan, tetapi banyak raja binatang laut di bawah komandonya juga memperoleh banyak keuntungan. Jiang Kufeng berdiri, kedua tangannya di belakang punggungnya, pupil matanya tiba-tiba mengecil dan dia terkejut. Dia menemukan sekelompok besar makhluk laut yang bermutasi menyerbu ke arahnya seperti air pasang. Ah Dai yang ada di bawahnya menamparkan air dengan ekornya, tidak mampu menahan keinginannya untuk bertarung. Jika pasukan di belakangnya belum tiba, dia akan segera menyerbu ke depan. Jiang Kufeng menyipitkan matanya dengan dingin. Apa yang terjadi selama pelariannya? Sebenarnya ada sekelompok besar makhluk laut mutan yang akan menyerang wilayahnya.
Jiang Kufeng berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tak bergerak. Angin laut yang dingin bertiup, dan janggutnya berkibar. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Yang lebih mengejutkan Jiang Kufeng adalah ada banyak sekali drone di langit, mengikuti kelompok makhluk laut yang bermutasi ini. Apakah ada yang memperhatikan kelompok makhluk laut yang bermutasi ini? Jiang Kufeng tiba-tiba punya ide dalam benaknya, dan pada saat yang sama dia berangsur-angsur menjadi bersemangat. Ia menduga suara yang ditimbulkan oleh kelompok makhluk laut bermutasi ini pasti sangat keras, hingga mengundang perhatian berbagai negara. Itulah sebabnya media dan kelompok lain menggunakan pesawat tanpa awak untuk melacak kelompok makhluk laut bermutasi ini dengan segala cara. Ini berarti bahwa dia tidak akan lagi berkeliaran sendirian di lautan. Selama dia muncul dalam kerusuhan makhluk laut mutan ini, dia pasti akan menarik banyak perhatian. Saat itu, apakah Anda masih khawatir tidak bisa kembali? Yang membuat Jiang Kufeng semakin bersemangat adalah bahwa ini merupakan kesempatan terbaik untuk memamerkan kehebatannya di hadapan orang lain. Adai, bersiaplah untuk bertarung. Jiang Kufeng berkata dalam hati sambil menepuk kepala Adai. Adai segera menyadari bahwa air laut mulai bergejolak hebat. Tatapan mata Jiang Kufeng tertuju ke kejauhan, dan pupil matanya menyusut tajam. Di belakang sekelompok makhluk laut yang bermutasi ini, samar-samar dia melihat sebuah kapal. Masih ada orang? Jiang Kufeng tampak bingung. Dia memikirkan situasinya sendiri dan bertanya-tanya apakah orang lain itu juga seorang miskin yang mengembara di laut. Jiang Kufeng menegakkan punggungnya, dan pihak lain jelas memperhatikannya. Di kapal seberang ada Moranger, yang telah menerima perintah untuk mempercepat lajunya. Mata Moranger tiba-tiba bersinar panas. Dia melihat Jiang Kufeng berdiri di punggung seekor hiu. Menunggangi hiu dan berlayar mengarungi lautan. Bukankah itu mimpinya? Moranger cemburu. Kapal yang dia tumpangi dilengkapi dengan sistem anti pengintaian untuk menyembunyikan keberadaannya dan menghindari difoto oleh pesawat tak berawak di atasnya. Tetapi dia tidak punya cara untuk melakukannya. Molange tidak ragu-ragu dan langsung memerintahkan gelombang binatang laut untuk menerjang maju. Kali ini misinya adalah langsung menuju ke pesisir Cina. Apapun yang terjadi di laut, kami akan membunuh dewa manapun yang menghalangi jalan kami, dan Buddha manapun yang menghalangi jalan kami. Gelombang binatang laut yang dikendalikan Molang segera menyerbu ke arah Jiang Kufeng. Jiang Kufeng tertegun sejenak. Awalnya dia merasa bahwa dirinya hanyalah seorang penderita di dunia ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain justru akan mengacungkan pisau jagal ke arahnya. Mata Jiang Kufeng tiba-tiba memancarkan semangat juang yang kuat. Dan Ahdai tidak sabar untuk segera menerjang maju. Rekaman yang diambil oleh drone pada malam hari hanya berupa gambar samar-samar dari gelombang pasang. Meskipun menarik banyak perhatian, sangat sedikit orang yang terus menontonnya, terutama saat malam tiba. Perubahan mendadak pada gelombang binatang menyebabkan gambar bergetar tiba-tiba. Banyak orang memperhatikan, meledak satu demi satu. Apa yang tampaknya ditemui oleh gelombang binatang laut itu? Ada yang menghalangi laju gelombang pasang binatang laut. Drone itu tampaknya telah menangkap sosok manusia. Sebenarnya ada seseorang di tengah gelombang Audio pasang milik binatang Softer laut. Channel.
Banyak sekali orang yang saling menceritakan berita tersebut, dan akhirnya mereka semua terpaku pada rekaman video yang dapat mereka lihat. Secara khusus, ada foto sosok manusia yang relatif jelas. Meskipun wajahnya tidak terlihat jelas, dapat dipastikan bahwa itu adalah orang sungguhan, dan dia berdiri di belakang hiu dan berhadapan langsung dengan gelombang pasang binatang laut. Banyak sekali orang yang gembira. Momen yang menggembirakan itu akhirnya tiba. Tetapi saat itu malam hari dan saya tidak dapat melihatnya dengan jelas. Sebenarnya ada orang yang dapat menaklukkan hiu dan menggunakannya sebagai tunggangan untuk menghadapi binatang laut itu secara langsung. Mari kita semua meneriakkan namanya bersama-sama. Chu Chen, pahlawan Chu. Chu Chen perkasa, dan pahlawan Chu perkasa, seluruh internet mendidih. Khususnya orang-orang Tiongkok yang telah mengikuti seluruh proses pelayaran Chu Daxia sangat gembira. Akhirnya, saya menunggu hero Chu, pahlawan Chu ada di sini. Banyak orang merangkak keluar dari tempat tidur dan menatap layar. Meskipun fotonya buram, pada pandangan pertama aku tahu itu adalah Master Chu. Patung ini sangat tinggi dan tegak, bab 858, di ambang kehancuran. Laut di malam hari sungguh menakjubkan dengan deburan ombak. Menghadapi dampak gelombang pasang binatang laut, pada saat ini, mata Jiang Kufeng menyala-nyala, penuh keyakinan dan harapan. Ini akan menjadi pertempuran pertamanya yang akan mengejutkan dunia. Itu harus dilakukan dengan indah, buat dunia terkesan. Jiang Kufeng adalah pria kejam yang tidak banyak bicara. Ia melompat dan menatap tajam ke arah paus pembunuh yang sedang berlari di depannya. Taring paus pembunuh itu memancarkan hawa dingin yang tajam di bawah cahaya malam, seperti monster besar yang merangkak di permukaan laut. Dengan mulut berdarah menghadap Jiang Kufeng. Jiang Kufeng tidak hanya ingin memenangkan pertempuran ini, tetapi juga ingin bertarung dengan indah. Dia tidak menenggelamkan paus pembunuh secara langsung, yang tidak akan menunjukkan dominasinya. Jiang Kufeng pertama-tama mematahkan taring paus pembunuh dengan pukulan, dan kemudian tubuhnya secepat kilat. Dia meraih ekor paus pembunuh, mengayunkannya ke atas secara tiba-tiba, dan kemudian membantingnya dengan keras ke gelombang binatang laut di belakang paus pembunuh. Ledakan, dalam sekejap, ombak melonjak ke langit, dan tubuh paus pembunuh menjadi senjata sementara Jiang Kufeng, menyapu bersih gelombang buas di lautan. Gambar ini diambil oleh banyak drone dari kejauhan dan disajikan melalui tirai air yang menjulang tinggi kepada para netizen dan orang-orang di seluruh dunia yang tengah memperhatikan masalah ini. Seseorang berseru, "Itulah lemparan bahu khas Chu sang prajurit agung. Saya pernah berada di atas perahu dan diserang oleh sekelompok hiu." Seseorang muncul dan melempar hiu mutan dengan lemparan bahu yang indah dengan cara yang ajaib. Akhirnya menyapu bersih sekelompok hiu tersebut. Kemudian saya mengetahui bahwa dialah Chu sang prajurit agung yang terkenal di dunia. Sudah kukatakan sebelumnya, meskipun aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi sosok Tuan Chu sangat menonjol. Anggun dan ramah, tidak ada orang seperti dia di dunia ini. Terlalu kuat, dia bisa menyerang gelombang binatang laut sendirian. Oh tidak, di belakang pahlawan Chu, tampaknya ada gelombang monster laut. Apakah pahlawan Chu akan dikepung? Lihat baik-baik, monster laut di belakang pahlawan Chu ada di sini untuk membantunya.
mungkinkah saat pahlawan Chu pergi melaut di siang hari dan menghilang, dia benar-benar menaklukkan begitu banyak makhluk mutan laut? Sungguh menakjubkan. Kekagumanku pada Master Chu bagaikan sungai yang mengalir deras. Tidak, kekagumanku bagaikan 7 samudra yang membentang di seluruh dunia. Perang laut ini akan segera terjadi. Setelah Jiang Kufeng mengambil tindakan, Ah Dai memimpin pasukan dan menyerang langsung ke depan. Pertempuran laut yang brutal, banyak pihak yang memperhatikan. Di kejauhan, di atas perahu, ekspresi Moang sangat serius. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan oleh Jiang Kufeng, Mo Angge juga menduga bahwa orang kuat Tiongkok yang menghancurkan kawanan burung anehnya di perbatasan Gunung Qiangla mungkin telah muncul lagi. Sekilas kebencian terpancar di mata Mo Ang. Orang keji ini telah merusak rencananya berkali-kali, dan seperti dirinya, dia mewarisi tradisi penjinakan binatang buas. Tidak diragukan lagi bahwa dia akan menjadi musuh seumur hidupnya. Moange menoleh ke belakang dan menyaksikan gelombang binatang buas yang tak berujung di lautan. Ini adalah kekuatan terkuat yang pernah dimilikinya. Jika kekuatan ini pun tidak mampu menghadapi orang yang ada di hadapannya, maka di kemudian hari ia akan semakin kesulitan dan tidak akan sanggup lagi menghadapinya terus-menerus. Mo Ang tidak pernah bisa menoleransi hal ini. Mo Ang mengeluarkan seruling bambu kecil dan mulai memainkannya. Suara menusuk terdengar, dan fluktuasi energi tak kasat mata mengendalikan sekelompok makhluk laut yang bermutasi, menyebabkan mereka menyerbu ke arah Jiang Kufeng dengan lebih panik. Tentu saja, setelah pasukan Ah Dai mengambil tindakan, tidak semua makhluk laut yang bermutasi mampu mendekati Jiang Kufeng. Untuk sekelompok makhluk laut yang bermutasi ini, bagaimana seseorang bisa menghadapi rajanya dengan mudah? Kedua pasukan makhluk laut terlibat dalam pertarungan yang dahsyat. Jiang Kufeng juga mengarahkan pandangannya pada Mo Angge. Sejak seruling itu dibunyikan, Jiang Kufeng menilai bahwa pasukan binatang laut yang agresif ini dikendalikan oleh Mo Angge di kapal di depan. Tangkap pemimpinnya dahulu. Jiang Kufeng memahami prinsip ini dengan lebih jelas, dan segera bergegas maju, langsung menuju kapal tempat Mo Angge berada. Dalam rekaman yang diambil oleh drone, orang banyak tidak dapat melihat perahu tempat Mo Ang berada dan hanya bisa berseru kaget. Pahlawan Chu sangat haus darah, sehingga dia bahkan terus menyerang ke arah pusat gelombang binatang buas. Siapa yang berani maju ke medan perang? Hanya Chu Xia dari Tiongkok. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu merasa sangat bersemangat. Biro Operasi Khusus, Chu Kaiping dan Kepala Luo saling berpandangan. Tidak heran Chu Chen begitu tenang. Ternyata Dewa Pelindung Tiongkok kita yang lain juga sangat kuat. Kepala suku Luo tertawa dan merasa sangat lega. Munculnya orang-orang berbakat, berkembangnya berbagai aliran pemikiran, dan terbentuknya penerus adalah apa yang paling mereka harapkan. Tentu saja mereka tahu bahwa orang yang sekarang menyerbu ke medan pertempuran bukanlah Chu Chen, tetapi Jiang Kufeng, yang memiliki semangat pengabdian diam-diam di istana Skynet. Orang ini terlalu rendah hati, dan hanya ingin berkontribusi secara diam-diam. Bahkan dalam kesempatan untuk pamer ini, dia ingin meniru Chu Chen dan dengan sengaja menyesatkan orang-orang agar berpikir bahwa Chu Chen lah yang sedang bertarung. Kepala Luo menghela napas.
aku tidak sabar untuk bertemu dengan pahlawan yang tidak mementingkan diri sendiri ini. Setelah pertempuran ini, jika dia bisa mengusir gelombang binatang laut itu sendiri, kita tidak punya alasan untuk tidak menemuinya, kata Chu Kaiping sambil tersenyum. Kontribusi semacam itu harus diberi imbalan yang besar. Aneh sekali, dengan adanya keributan besar di lautan, tidak mungkin Chu Chen tidak mengetahuinya. Bahkan jika dia tidak berada di tempat kejadian, dia membawa alat komunikasi. Tidak ada alasan mengapa dia tidak menerima berita itu, kata kepala Luo. Chu Kaiping tersenyum dan berkata, Chu Chen juga orang baik. Komandan Luo memikirkannya dan segera mengerti. Benar saja, Chu Chen memang sudah tahu tentang pecahnya pertempuran ini sejak lama, dan Chu Chen sudah datang di belakang Jiang Kufeng. Namun, di bawah perlindungan formasi Chu Chen, tidak ada yang bisa mendeteksi kehadirannya sama sekali. Sang kapten awalnya agak takut melihat pertarungan antar binatang laut dari jarak sedekat itu. Ia khawatir jika tidak hati-hati, perahu kecilnya akan hancur. Namun, saat Chu Chen memintanya untuk melangkah maju lagi dan lagi, kekhawatiran sang kapten berangsur-angsur mereda, dan dia semakin mengagumi kemampuan Chu Chen. Jika kita kesampingkan hal lainnya, hanya dengan metode ini saja, berapa banyak orang di dunia yang mampu melakukannya? Siapa dia? Sang kapten akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Seorang pria memimpin pasukan makhluk laut mutan untuk menghentikan gelombang monster. Pria ini terlalu misterius dan terlalu kuat. Chu Chen tersenyum, namanya Jiang Kufeng, dan dia juga dari istana Skynet kami. Sang kapten menarik napas dalam-dalam dan tatapan matanya menjadi lebih tajam. Istana Skynet memang penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Setelah mengamati pertempuran itu sebentar, sang kapten melihat bahwa Chu Chen tidak berniat untuk ikut serta dalam pertempuran itu. Setelah berpikir sebentar, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyarankan, Kapten Chu, karena gelombang pasang binatang laut ini dikendalikan oleh manusia, mengapa kita tidak pergi ke belakang gelombang pasang binatang laut ini dan melihat apakah kita dapat menemukan sesuatu? Chu Chen memikirkannya dan menatap perahu kecil yang dikejar Jiang Kufeng, bersambung.